Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita kembali melihat tentang konsep keselamatan Kristen menurut firman Tuhan. Dikatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Pemberian Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita semata-mata, bukan saudara. Tetapi sekali lagi dikatakan karena kita beriman, kita mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan kita. Nah pertanyaannya, iman seperti apa sehingga mendatangkan kasih karunia dan kita diselamatkan? Iman di sini bukan sekedar iman yang kita sekedar percaya. Ingat, iblis juga percaya, tetapi ya dia tidak diselamatkan. Lalu iman seperti apa? Iman yang dimaksud adalah kita percaya kepada Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kemudian kita mengikuti teladan kehidupannya. Kita melakukan apa yang diperintahkannya. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan yang di luar iman. Seperti yang kita lakukan sebelum kita lahir baru. Kita berbuat dosa, kita berbuat baik tanpa pengetahuan tentang iman Kristus. Jadi perbuatan baik yang tidak menyelamatkan. Memang ada perbuatan baik, tetapi belum tentu perbuatan baik itu bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Perbuatan yang kita lakukan karena kita beriman kepada Kristus, yaitu kita mengikuti perintah Kristus, kita melakukan teladannya, kita melakukan firman-Nya, itulah yang mendatangkan kasih karunia, yaitu keselamatan di dalam kehidupan kita. Ada yang berkata bahwa yang penting percaya, kemudian kalau kita berbuat dosa, kita tinggal minta ampun, kita melakukan kesalahan, kita tinggal minta ampun, toh tetap nanti diselamatkan. Tunggu dulu. Saudara, percaya sekali lagi kepada Yesus bukan sekedar kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi percaya di sini adalah kita mengikuti teladan Kristus, kita melakukan firman-Nya. Kalau kita bermain-main dengan dosa, kita kemudian hidup di dalam dosa, dan kita berpikir hanya percaya kepada Yesus kita akan keselamatan, kita akan mendapatkan keselamatan, itu keliru. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa iblis juga percaya, tetapi dia tidak diselamatkan. Keselamatan Tuhan berikan kepada kita yang beriman. Ya, yang beriman seperti apa? Di mana kita mengikuti teladan Kristus, kita melakukan kehendaknya, kita melakukan perintahnya. Saya percaya ketika saat ini kita memutuskan untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, maka ada kasih karunia di dalam kehidupan kita. Ada keselamatan di dalam kehidupan kita. Keselamatan secara rohani, kita mendapatkan jaminan tentang kehidupan di dalam kerajaan surga. Juga keselamatan yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Tuhan menyelamatkan kita dari kebangkrutan usaha kita. Tuhan menyelamatkan kita dari
kecelakaan, dari maut, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Itu juga adalah bentuk kasih karunia. Tuhan menolong kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak. Itu juga adalah kasih karunia. Ada banyak yang Tuhan bisa kerjakan untuk menyelamatkan kita, dan Dia lakukannya lewat kasih karunia. Tetapi saudara perlu ingat bahwa saudara harus melakukannya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan, Dia adalah pintu untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia itu. Tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus untuk saudara bisa datang kepada Bapa di surga dan mendapatkan kasih karunia. Hanya Yesus yang menjadi jaminan kehidupan kita. Bila pada pagi hari ini engkau menyatakan imanmu kepada Yesus, saudara percaya kepada Yesus, saudara percaya kepada setiap firman-Nya, dan juga saudara melakukan apa yang difirmankannya. Ingat saudara, iman adalah perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman itu adalah perbuatan yang kita lakukan karena kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Dia penolong kita, Dia juru selamat kita. Sebagai contoh, ya, kalau saudara mungkin saudara ingin bertubuh atletis, saudara akan belajar mungkin kepada seorang atlet fitness binaragawan, katakanlah mungkin yang terkenal Ade Rai. Nah, kalau saudara percaya Ade Rai seorang binaragawan, maka dan saudara ingin menjadi seperti Ade Rai yang memiliki tubuh yang berotot, yang kuat, maka saudara akan bertanya kepada dia. Dan saudara, ketika dia memberikan petunjuk, harus latihan ini, harus makan seperti ini, apa yang saudara lakukan? Saudara mengikutinya. Mengikuti setiap tahap demi tahap untuk bisa mencapai tubuh yang saudara inginkan. Kalau saudara seperti dia, dan saudara nantinya akan menjadi seperti dia. Seperti itulah iman kepada Yesus Kristus, bahwa setiap firman-Nya kita lakukan, kita kerjakan, dan kita semakin disempurnakan, semakin seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk terus jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Kami boleh percaya, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Dan hamba-Mu berdoa sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menyatakan keselamatan kepada kami semuanya. Tuhan menyatakan pertolongan, Tuhan menyatakan perlindungan dan berkat-Mu atas kami semuanya. Kami percaya kepada-Mu, kami mengikuti perintah-Mu, kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami boleh mendapatkan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.